Analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di Poliklinik Penyakit Dalam Divisi Rheumatologi Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah oleh Dr. Dewayu Kartika Tejawati, MBiomed SPPD, ahli pertama dokter pendidik klinis Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, Denpasar. Kelompok D, golongan 3, angkatan 10, tahun 2022. Tahap pertama yaitu pra-analisis, identifikasi dan analisis isu. Jadi, isu yang saya dapatkan di tempat kerja saya yang pertama adalah belum rutin dilakukannya pemantauan aktivitas penyakit menggunakan sistem scoring DAS28 pada pasien rheumatoid arthritis yang kontrol di Poliklinik Rheumatologi. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan pembengkakan sendi, nyeri tekan pada sendi, dan kerusakan sendi sinovial yang dapat menyebabkan disabilitas yang berat dan juga mortalitas prematur. Terapi farmakologi yang diberikan adalah bertujuan mengurangi inflamasi, mengendalikan keterlibatan sistemik, proteksi terhadap sendi dan struktur ekstraartikuler, serta mengendalikan progresivitas dari penyakit. Keberhasilan terapi dapat dipantau dengan menggunakan Disease Activity Score 28 atau DAS28, di mana pengukurannya adalah menggunakan pengukurannya pada 28 sendi yang mengalami inflamasi. Pengobatan dari rheumatoid arthritis itu sendiri bersifat jangka panjang dan kontinu, sehingga sangatlah penting untuk dilakukan pemantauan aktivitas penyakit ini dengan menggunakan DAS28 untuk dapat mengetahui apakah sudah mencapai remisi atau low disease activity, serta untuk dapat kita mengevaluasi pengobatan, apakah perlu meningkatkan atau menurunkan dosis pengobatan. Tidak rutinnya dilakukan pemantauan aktivitas penyakit dengan baik, tidak sesuai dengan manajemen ASN yaitu profesionalitas dan integritas. Karena pemantauan aktivitas penyakit sangatlah penting untuk menilai kondisi saat ini, dosis pengobatan yang diberikan, pemantauan efek samping obat yang digunakan jangka panjang. Isu yang kedua adalah belum optimalnya pencatatan rekam medis pasien dengan sistemik lupus erythematosus secara elektronik pada pasien yang kontrol di Poliklinik Rheumatologi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Deskripsi isu. Sistemik lupus erythematosus adalah penyakit autoimun kompleks yang dapat menyerang berbagai sistem tubuh dan berbagai macam sistem organ. Keterlibatan organ yang terkena di awal diagnosis penyakit sangatlah penting untuk dicatat dan dievaluasi selama pengobatan. Pengobatan sistemik lupus erythematosus berfokus pada peningkatan kualitas hidup dengan mengendalikan gejala dan meminimalkan kekambuhan, serta memerlukan pengobatan jangka panjang, dan tidak jarang timbul efek samping dari pengobatan. Oleh karena itu, pencatatan di rekam medis terkait keterlibatan organ di awal diagnosis penyakit sangatlah penting. Hal ini diperlukan untuk dapat mengidentifikasi aktivitas penyakit, keberhasilan pengobatan, dan efek dari pengobatan yang sudah diberikan. Belum optimalnya dilakukan pencatatan keterlibatan organ yang terkena di awal diagnosis penyakit tidak sesuai dengan manajemen ASN dalam hal profesionalitas dan integritas. Hal tersebut akan membuat kesulitan dalam menilai keberhasilan pengobatan dan efek dari pengobatan yang sudah kita berikan, serta kesulitan dalam menilai aktivitas penyakit. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya jam pelayanan di Poliklinik Rheumatologi KSM Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah, dikarenakan ketidaksesuaian jam kedatangan pasien yang mendaftar secara online dengan jam yang sudah ditentukan. Deskripsi isu. Perubahan pendaftaran registrasi secara online baru saja terjadi dalam beberapa minggu terakhir di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Pendaftaran online sebelumnya, pasien mendaftar secara online untuk mendapatkan nomor antrian di loket. Saat ini, pendaftaran online yang ada adalah pendaftaran online untuk antrian langsung di poliklinik yang dituju, sehingga pasien tidak perlu lagi untuk antri di loket, tapi pasien bisa langsung datang ke poliklinik untuk mendapatkan pelayanan. Transformasi pelayanan di rumah sakit ini ditujukan untuk dapat memecah antrian di loket dan juga untuk mengurangi waktu tunggu dan kunjungan pasien di rumah sakit. Namun, perubahan ini tidak diikuti dengan perubahan perilaku pasien yang berobat. Pasien seringkali datang di siang hari atau datang lebih awal tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pada saat registrasi online.
Jadi, seringkali pasien yang sudah dipanggil namun pasien belum datang, atau pasien yang dipanggil tidak sesuai dengan nomor antrian yang ditetapkan karena pasien dengan nomor antrian besar datang lebih awal. Tidak optimalnya jam pelayanan di poliklinik tidak sesuai dengan manajemen ASN dalam hal profesionalitas, integritas, dan penguasaan IT. Hal tersebut akan menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan prima di poliklinik. Dalam penetapan isu yang berkualitas, digunakan alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas dengan menggunakan kriteria APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kekalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari ketiga isu yang sudah saya bicarakan sebelumnya, ketiganya memenuhi syarat untuk APKL. A. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. B. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Isu yang masuk akal dan dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Untuk mengerucutkan ketiga isu yang ada, digunakan metode analisis isu USG. U. Urgency. S. Seriousness. G. Growth. Urgensi atau kemendesakan isu, yaitu masalah yang harus segera diselesaikan, dipecahkan berkaitan dengan ketersediaan waktu. Seriousness, kegawatan dari isu. Seberapa serius suatu masalah dapat menimbulkan masalah lain yang lebih serius. Growth atau berkembangnya isu. Kemungkinan masalah tersebut berkembang semakin memburuk jika tidak segera ditanggulangi. Masing-masing mendapatkan skor 5 untuk sangat mendesak, 4 untuk mendesak, 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, 1 tidak mendesak. Dari ketiga isu yang ada, dipilihlah belum optimalnya jam pelayanan poliklinik reumatologi karena ketidaksesuaian jam kedatangan pasien yang mendaftar secara online dengan jam yang sudah ditentukan. Berdasarkan pendekatan dari dua analisis tersebut, maka disimpulkan isu belum optimalnya jam pelayanan poliklinik reumatologi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah dikarenakan ketidaksesuaian jam kedatangan pasien yang mendaftar secara online dengan jam yang sudah ditentukan menjadi isu prioritas untuk dapat segera diselesaikan. Ketidaksesuaian jam kedatangan pasien dengan jam yang sudah ditentukan dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan. Keterlambatan pelayanan di poliklinik akan dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan di apotik. Sehingga, waktu tunggu pasien dari awal datang hingga pasien pulang akan semakin lama. Semakin lama pasien di rumah sakit dan berkerumun di fasilitas publik dapat meningkatkan risiko penularan penyakit airborne atau penyakit yang ditularkan melalui udara yang disebabkan oleh mikroba patogen yang cukup kecil untuk dikeluarkan dari orang yang terinfeksi melalui batuk, bersin, tertawa, atau kontak pribadi yang dekat. Antara lain adalah COVID-19 dan campak. Lamanya waktu tunggu pasien akan membuat peningkatan kebutuhan akan lahan parkir di jam kunjungan dan nantinya akan dapat menyebabkan kemacetan jika pengunjung rumah sakit parkir di area yang tidak seharusnya. Fishbone analisis terhadap isu yang diangkat yaitu bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat, maka bervariasi pula penerimaan terhadap digitalisasi. Budaya on time atau tepat waktu, tidak awal dan juga tidak lambat pada pasien dan petugas. Metode ketidakkonsistenan petugas. Yang dimaksud di sini adalah kadangkala petugas akan memanggil pasien berdasarkan jam kedatangan pasien di poliklinik, bukan berdasarkan pendaftaran online. Hal ini terjadi karena seringkali pasien dengan nomor pendaftaran besar datang di awal, sedangkan nomor pendaftaran kecil belum datang. Kurangnya metode sosialisasi digital ataupun konvensional. Hal ini diperlukan untuk bisa menjangkau populasi muda dan juga populasi tua. Material, kurangnya materi sosialisasi terhadap alur perubahan pendaftaran online. Yang kedua adalah kurangnya materi sosialisasi untuk pelayanan on time.
lingkungan atau environment, yaitu stigma tentang lamanya waktu tunggu pelayanan di rumah sakit, dan juga stigma tentang kualitas pelayanan di rumah sakit pemerintah. Measurement atau pengukuran, belum adanya sistem evaluasi terhadap kepatuhan pasien terkait dengan jam pelayanan, dan belum adanya evaluasi terhadap perubahan alur pendaftaran dan waktu tunggu pelayanan oleh pasien. Machine, belum adanya sistem pembatalan pendaftaran, dan belum adanya sistem pengingat atau pemberitahuan ulang pada hari Min-1 sebelum pasien datang ke poliklinik. Upaya untuk mengoptimalkan jam pelayanan poliklinik reumatologi di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Adapun gagasan isu yang saya usulkan antara lain adalah memperbanyak sosialisasi dengan media sosial ataupun konvensional. Yang kedua, membuat standar operasional prosedur dan juga diagram alur pelayanan pasien yang mendaftar secara online. Yang ketiga, mulai menerapkan budaya disiplin waktu kepada pasien dan petugas. Pasien datang tepat waktu, tidak awal, tidak lambat. Petugas memanggil sesuai dengan antrian pendaftaran dan jam yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah melakukan diskusi ke bagian IT untuk dapat membuat sistem pengingat kepada pasien 1 hari sebelumnya melalui aplikasi WA atau SMS terkait jam kehadiran di poliklinik. Yang kelima, melakukan diskusi ke bagian IT untuk dapat membuat sistem pembatalan kunjungan 1 hari sebelum kunjungan jika pasien berhalangan hadir sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Yang keenam, membuat kuesioner atau Google Form untuk menilai kepuasan pelayanan, kualitas pelayanan sebagai evaluasi, dan membuat evaluasi kehadiran pasien terkait jam datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam gagasan kreatif pemecahan isu, saya mengedepankan nilai-nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, saya mengsosialisasikan gagasan kreatif ini kepada semua pihak dengan ramah, solutif, serta menerima masukan untuk perbaikan. Akuntabel, saya membuat media evaluasi gagasan kreatif ini dengan jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas. Kompeten, dengan membuat ide kreatif ini, saya berusaha meningkatkan kompetensi saya dalam hal pelayanan pasien di poliklinik. Harmonis, saya membangun lingkungan kerja yang harmonis, bekerja bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Loyal, saya berusaha menjaga nama baik diri sendiri, rekan sesama ASN, dan instansi tempat saya bekerja dalam menjalankan gagasan kreatif ini. Adaptif, saya akan terus berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Kolaboratif, saya berusaha mengaplikasikan gagasan kreatif ini dengan bekerja bersama bagian lainnya untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Smart ASN, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.